Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Peringkat 6 Spirit Convergence Array. Di luar aula seni spiritual, lampu meledak dan Mu Chen dan tokoh lainnya muncul. Ketika masing-masing dari mereka memperoleh seni spiritual, terbukti bahwa perjalanan mereka ke balai seni spiritual telah berakhir. Namun, ekspresi Yang Hong tetap agak suram bahkan setelah mereka meninggalkan aula seni spiritual. Dia melirik Mu Chen dengan cemberut dan menghilang ke kejauhan. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan ngeri ketika dia mendengar bahwa Mu Chen telah mengalahkan pelindung di Heavenly Transformation Stage. Mu Chen melirik siluet Yang Hong sebelum menarik kembali tatapannya. Di sisi lain, Mu Kui dan Bing King menatap Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu apa seni spiritual Mu Chen telah diperoleh di dalam balai seni spiritual. Namun, tidak sopan untuk menanyakannya. Dengan demikian, mereka hanya bisa menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen sebelum berangkat sendiri. Di mana kamu berencana untuk pergi sekarang? Mata Luoli yang indah menatap Mu Chen saat dia bertanya dengan lembut. Aku akan mengalami salah satu arai konvergensi spirit peringkat tinggi di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen tersenyum. Karena dia sudah mendapatkan seni spiritual, dia harus memahami waktu dan mulai berkultivasi. Waktu hampir habis dan dia harus melakukan terobosan ke Heavenly Fusion Stage dalam waktu 2 bulan. Selain itu, ia harus menyelesaikan fusion energi spiritual. Bagaimanapun, dia merasakan tekanan besar dari Li Xuantong. Luoli berkedip. Dia sangat cerdas dan bisa menebak mengapa Mu Chen berusaha keras untuk berkultivasi. Jika itu karena Li Xuantong, kamu tidak perlu peduli padanya. Luoli sedikit ragu sebelum dia berbicara. Mu Chen tersenyum. Pandangannya tertuju kuat pada wajah halus dan indah gadis di depannya. Penampilan ini, senyum ini, sangat menyihir. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Wajah Luoli menjadi sedikit merah setelah dia menyadari Mu Chen menatapnya seperti ini. Mu Chen mengulurkan tangannya dan memegangi tangan gadis itu yang ramping dan halus. Tekstur lembut ini membuatnya hampir mustahil untuk dilepaskan. Saat ini, wajah Luoli memerah. Matanya dengan cepat mengamati sekeliling. Hanya setelah dia menyadari bahwa tidak ada orang di dekatnya, dia berhenti berjuang. Itu bukan karena Li Xuantong. Mu Chen menggigit bibirnya dan menatap gadis di depannya. Wajahnya yang tampan telah berubah sedikit dan mengungkapkan sedikit kebulatan tekad, aku tidak tahu apa yang membebanimu. Tetapi, karena kamu mengatakan kepadaku di jalan spiritual bahwa kamu akan melindungi punggungku, maka menurutmu siapa yang berdiri di depanmu? Luoli menatap Mu Chen. Dalam matanya yang seperti gelas, sedikit emosi muncul. Mungkin tidak memenuhi syarat saat ini. Namun, aku percaya bahwa aku akan dapat melakukannya di masa depan. Ketika itu terjadi, aku akan memenuhi janji aku. Karena itu, aku saat ini bekerja keras untuk mencapainya. Suara lembut Mu Chen mengungkapkan tekadnya. Karena kamu berdiri di belakangku. Secara alami, aku akan berada di depan kamu. Luoli menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan sedikit senyum dan menganggukkan kepalanya. Aku akan pergi dulu. Apakah kamu berencana untuk ikut dengan aku? Mu Chen tersenyum. Luoli menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku akan tinggal di daerah mahasiswa baru selama beberapa hari ke depan. Karena kamu telah memperoleh ranking 1 peringkat roh, ada kemungkinan bahwa orang lain akan datang karena kemarahan mereka. Dengan cara ini, aku dapat membantu kamu menghadapi situasi ini. Petik 2. Meskipun Mu Chen telah menyelesaikan masalah ini dengan Mo Lun sebelumnya, rumor yang menyebar darinya tidak terlalu baik. Oleh karena itu, Luoli berharap bahwa insiden semacam ini tidak akan terjadi lagi. Mu Chen mengangguk. Dia tidak tahu Su Ling'er dan tidak tahu kepribadiannya. Karena itu, yang terbaik adalah bersiap untuk itu. Dengan kekuatan Luoli, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Su Ling'er. Selain itu, jika Su Ling mengambil tindakan, dia bisa menyelesaikannya lagi setelah dia selesai berkultivasi. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Mu Chen menjawab dan tidak lagi ragu-ragu. Dia berubah menjadi sosok cahaya saat dia menuju ke kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara. Luoli menatap sosok Mu Chen yang sudah pergi dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas redup sebelum menghilang dari lokasi ini.
Saat Mu Chen menuju ke kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara, dia akan melihat sekeliling. Di tempat ini, ada banyak individu yang bergegas di langit. Fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari orang-orang ini sangat kuat. Area ini biasanya dipenuhi oleh para manula dan kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada para mahasiswa baru. Mata Mu Chen menatap ke arah tertentu. Dari lokasi itu, fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak keluar. Itu adalah arah-arah konvergensi roh. Apalagi peringkatnya tidak rendah sama sekali. Mu Chen merenung sejenak sebelum dia bergegas ke kanan. Di arah itu, ada arah konvergensi spirit peringkat 6. Dia belum pernah melihat arah spiritual pada peringkat ini sebelumnya dan jika dia bisa mengolahnya, hasil kultivasinya pasti akan melebihi hasilnya jika dia mengolahnya di luar itu. Meskipun itu akan menyebabkan banyak uang untuk menumbuhkan dalam arah konvergensi spirit peringkat 6 per hari, waktu menekan Mu Chen sehingga ia tidak mempertimbangkan biaya. Setelah terbang sekitar 10 menit, Mu Chen memperlambat langkahnya. Matanya terfokus pada pemandangan di depannya. Di tempat ini, ada distorsi yang sengit dan telah membentuk pintu cahaya besar. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak, Mu Chen bisa merasakan tekanan kecil dari aura spiritual bergegas keluar dari pintu. Desir. Pada saat ini, banyak tokoh akan masuk ke pintu cahaya. Jelaslah bahwa mereka adalah siswa yang berencana untuk memasuki arah konvergensi spirit peringkat 6 untuk dikembangkan. Melihat ini, Mu Chen memuji sebelum mengikuti arus orang dan dibebankan ke arah konvergensi spirit peringkat 6. Dalam sekejap Mu Chen telah memasuki arah konvergensi spirit peringkat 6, dia merasakan gelombang kuat aura spiritual bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, tubuhnya terasa cukup berat seolah-olah ada gunung di punggungnya. Mu Chen dengan cepat mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya untuk menahan rasa berat ini. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Kemudian, kejutan memenuhi matanya. Arah konvergensi spirit peringkat 6 lebih besar dari yang diharapkan Mu Chen. Itu memiliki dataran lembah, gunung dan aliran sungai. Dari penampilannya, itu tampak seperti tempat yang indah, namun terpencil. Dalam area ini, kabut samar akan keluar. Namun, itu bukan kabut biasa yang akan ditemui seseorang secara normal. Sebaliknya, itu dibentuk oleh aura spiritual dunia. Biasanya, kabut ini hanya akan terbentuk ketika aura spiritual dunia telah mencapai tingkat kekayaan tertentu. Apalagi itu sangat bermanfaat untuk budidaya. Seperti yang diharapkan dari arah konvergensi spirit peringkat 6. Petik 2. Mu Chen penuh pujian saat dia melihat sekeliling. Dibandingkan dengan tempat ini, aura spiritual dalam area mahasiswa baru cukup buruk. Tentu saja, biaya memasuki tempat ini juga cukup besar. Mu Chen melihat kartu nilai spiritual di tangannya dan memperhatikan bahwa total 4.000 nilai spiritual dikurangkan darinya. Dengan kata lain, arah konvergensi spirit peringkat 6 akan mengurangi 4.000 nilai spiritual setiap hari. Karena Mu Chen memiliki sekitar 500.000 nilai spiritual, dia hanya bisa berkultivasi di tempat ini selama sekitar 3 bulan. Mu Chen menyingkirkan kartu nilai spiritualnya dan tersenyum masam. Beruntung dia mendapat sedikit nilai spiritual dari kompetisi mahasiswa baru. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki nilai spiritual yang cukup untuk berkembang dalam pengasingan dalam arah konvergensi spirit peringkat 6. Apakah ada kondisi lain untuk melakukan fusion energi spiritual? Mu Chen melirik sebelum bertanya burung 9 neter. Kamu harus menemukan lokasi dengan kepadatan tinggi aura spiritual. Juga, akan lebih baik jika sangat dekat dengan danau yang dalam. Pikiran 9 neter bird disampaikan kepada Mu Chen. Danau yang dalam. Mu Chen agak bingung, tapi dia tidak menanyakan alasannya sekarang. Sebagai gantinya, dia bergegas ke kedalaman spirit convergence array. Jelaslah bahwa aura spiritual menjadi lebih padat ketika dia mendekati pusat arah konvergensi roh. Dibandingkan dengan sebelumnya, Mu Chen melambat saat dia terbang melintasi tempat itu. Aura spiritual rumbling akan memasuki tubuhnya setiap kali dia menarik napas, menyebabkan tubuhnya menjadi jauh lebih santai. Sepanjang jalan, ada berbagai aliran sungai gunung, tetapi sebagian besar lokasi sudah ditempati. Meskipun akan mengkonsumsi banyak nilai spiritual untuk menumbuhkan dalam arah konvergensi spirit peringkat 6, kepadatan aura spiritual dunia di tempat ini telah membuat banyak siswa berduyun-duyun ke tempat ini ketika mereka telah mengumpulkan nilai spiritual yang cukup. Mu Chen terus menuju ke kedalaman arah konvergensi roh,
dan dalam waktu sekitar 10 menit, dia secara bertahap melambat dan mengungkapkan sosoknya. Garis pandangnya menatap ke bawah. Di lokasi itu, ada dua gunung raksasa yang terhubung di puncak. Karena hubungan ini, ia telah membentuk danau besar. Danau itu tampak cukup jernih dan pada pandangan pertama, tidak mungkin untuk melihat dasar danau ini. Jelas bahwa itu cukup dalam. Kabut spiritual padat melayang di atas danau. Bahkan ketika badai yang kuat telah muncul, itu gagal menghilangkan kabut spiritual. Mengenai lokasi ini, Mu Chen cukup puas dengan itu. Dia turun dan mendarat di permukaan air. Ketika dia mendarat, kakinya menyebabkan riak di permukaan danau. Ini karena aura spiritual di tempat ini terlalu padat dan menyebabkan tubuh Mu Chen menjadi jauh lebih berat. Mu Chen melirik sekeliling. Seharusnya ada beberapa siswa yang diam-diam membudidayakan di dekat danau ini. Namun, itu cukup sepi dibandingkan dengan di luar. Jika dia berkultivasi di tempat ini, dia mungkin tidak akan terganggu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mu Chen bertanya lagi. Menyelam ke bawah danau untuk ditanami. Burung 9 meter menjawab dengan lemah. Menyelam ke bawah danau. Mu Chen tertegun. Di dalam aura lautnya, 9 meter bird merentangkan sayapnya yang tercemar api hitam dengan anggun ketika menjawab, sangat sulit untuk melakukan fusion energi spiritual. Karena itu, kamu akan memerlukan bantuan kekuatan eksternal. Adapun kekuatan eksternal ini, kita bisa menggunakan tekanan air untuk menggantikannya. Air di dalam danau ini memiliki aura spiritual, dengan demikian, tekanan darinya jauh melebihi tekanan air biasa. Begitu kamu mencapai dasar danau, tekanan air akan merembes ke tubuh kamu dari segala arah. Ketika itu terjadi, kamu dapat menjalin 9 nether flame dan energi spiritual kamu dan tekanan air yang merembes ke tubuh kamu akan membantu energi spiritual kamu menyatu dengan 9 nether flame secara bertahap. Tentu saja, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sedikit kesalahan akan menyebabkan tubuh dan meridian kamu menderita cedera parah. Selain itu, 9 nether flame. Sangat sombong. Bahkan dengan Bloodling Bond, 9 nether flame bukan milik kamu. Karena itu, kamu harus menanggung rasa sakit ini atau semua yang telah kamu lakukan akan berakhir sia-sia. Petik 2. Jadi, apakah kamu siap? Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi serius. Pada akhirnya, dia mengangguk berat tanpa ragu-ragu. Mari kita mulai. Sedikit keganasan muncul dalam mata hitam Mu Chen. Kemudian, dengan suara gemerincing, dia terjun langsung ke danau yang jernih dan riak-riak air menyebar. Adapun Mu Chen, sosoknya seperti ikan saat ia menuju ke bawah danau. Berkultivasi di bawah danau, guyuran, air danau sedingin es mengalir melewati tubuh Mu Chen. Pada saat yang sama, tubuhnya turun dengan cepat ke dasar danau. Namun, saat ia terus turun, Mu Chen melihat tekanan kuat melonjak ke arahnya dari segala arah. Saat ini, Mu Chen tidak memanfaatkan energi spiritual untuk melindungi permukaan tubuhnya. Sebaliknya, ia hanya mengandalkan daging dan tubuhnya untuk menahan tekanan air saat ia turun. Mata hitam Mu Chen tertuju kuat di dasar danau. Tubuhnya mampu merasakan bahwa itu menahan tekanan air yang terus meningkat. Dalam beberapa menit, dia akhirnya berhenti turun. Ini karena dia bisa merasakan bahwa tekanan air telah menyebabkan sedikit rasa sakit pada tubuhnya. Kemudian, Mu Chen mengangkat kepalanya ke arah permukaan danau. Di lokasi itu, ada gumpalan cahaya terang. Saat ini, dia mungkin beberapa ratus meter di bawah danau. Di sini, air danau itu sangat tidak biasa. Karena air danau bercampur dengan energi spiritual yang lebat, itu telah menyebabkan tekanan air menjadi sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dia merasakan sedikit tekanan dari itu. Berkultivasi di lokasi ini seharusnya sudah tepat. Begitu pikiran ini muncul di benak Mu Chen, dia mengangguk. Kemudian, dia duduk bersila di dalam danau. Ekspresinya juga mulai berubah serius. Mu Chen mengeluarkan seteguk udara saat dia menutup matanya. Kesadarannya mulai tenggelam ke laut auranya. Bisakah kita mulai? Mu Chen menatap burung 9 nether berbaring di atas bunga mandala dan bertanya. 9 nether bird menganggukkan kepalanya dan mengepakkan sayapnya. Api hitam yang kaya melonjak. Kemudian, itu melihat ke arah Mu Chen dan berkata dengan lemah, jika kamu sepenuhnya siap, maka mari kita mulai. Ingat, jika kamu merasa tidak tahan, kamu harus menyerah untuk sementara waktu. Jangan mengambil risiko apapun. Petik 2. Ekspresi Mu Chen berubah serius dan dia mengangguk. Kalau begitu mari kita mulai.
Petik 2. 9 Netherbird berhenti berbicara dan mengepakkan sayapnya. Segera setelah itu, api hitam yang kaya melonjak dan telah melonjak ke roda cahaya energi spiritual dan roh Mu Chen dalam laut auranya. Pada saat ini, bahkan roh kecil di dalam laut aura Mu Chen telah mengungkapkan ekspresi bermartabat. Itu membentuk segel dengan tangannya dan energi spiritual hitam pekat meletus keluar dari roda cahaya energi spiritual saat melindunginya dari api hitam. Cici. Api hitam dengan cepat melonjak dan langsung menyelimuti roda cahaya roh dan energi spiritual. Semburan suara bergema saat api hitam bertabrakan dengan energi spiritual hitam-hitam. Pada saat ini, Mu Chen bisa merasakan bahwa energi spiritualnya meleleh dengan cepat ketika melakukan kontak dengan api hitam. Di masa lalu, Mu Chen mampu mengendalikan sedikit 9 Netherflame ketika dia mengandalkan kekuatan 9 Netherbird. Dia berhasil memanipulasinya sehingga tidak akan membahayakan dirinya. Namun, di bawah keadaan ini, terbukti bahwa ia telah kehilangan kendali atas 9 Netherflame. 9 Netherflame yang dulunya merupakan senjata tajam untuknya kini telah mengungkapkan keunikannya. Karena energi spiritualnya meleleh oleh api hitam, Mu Chen menjerit dan cahaya cemerlang keluar dari roda cahaya energi spiritualnya. Energi spiritual padat melesat keluar dan memadamkan api hitam yang mengamuk. Cahaya ini keluar dari laut auranya dan dengan cepat beredar melalui meridiannya. Dalam energi spiritual yang telah keluar dari laut auranya, setiap bagian darinya diwarnai dengan api hitam. Selain itu menyebabkan api hitam muncul dalam meridian Mu Chen. Dengan hanya suhu api hitam, itu membuat meridian Mu Chen mengejang. Rasa sakit menyengat menyebar, menyebabkan tubuh Mu Chen bergetar. Mu Chen menggertakkan giginya dan menanggung rasa sakit luar biasa. Dia terus memanfaatkan dan mengedarkan energi spiritualnya. Namun, ketika dia mengedarkan energi spiritualnya, energi spiritual juga mulai melemah. Ini karena api hitam terus membakar energi spiritual. Saat ini, tubuh Mu Chen telah berubah sangat panas. Energi spiritual terus beredar melalui tubuhnya, namun pada awalnya, energi spiritual benar-benar dibakar oleh 9 Netherflame saat itu beredar setengah jalan melalui meridiannya. Itu adalah konsumsi yang intens. Saat dia mengedarkan energi spiritualnya, dia mengandalkan tekanan eksternal untuk memadukan energi spiritualnya dengan 9 Netherflame. Namun, setelah energi spiritual benar-benar terbakar, perpaduan energi spiritual dan 9 Netherflame telah berakhir dengan kegagalan. Saat ini, seolah-olah Mu Chen pada dasarnya menukar darahnya untuk yang benar-benar baru. Namun, bukan darah yang ditukar, itu adalah energi spiritual. Dia meminta semua energi spiritual di dalam tubuhnya untuk sepenuhnya menyatu dengan energi spiritual murni seperti 9 Netherflame. Oleh karena itu, jika energi spiritual yang dia keluarkan benar-benar terbakar dan gagal membuatnya kembali ke roda cahaya energi spiritual, itu berarti bahwa itu berakhir dengan kegagalan. Selain itu, dia akan menyia-nyiakan energi spiritual. Untungnya, Mu Chen tetap cukup tenang saat menghadapi situasi ini. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk melakukan fusion energi spiritual. Pasti akan membutuhkan waktu yang relatif lama baginya untuk beradaptasi dengannya. Hanya kemudian, energi spiritualnya akan mampu secara bertahap menanggung 9 Netherflame menyala dan berhasil menyatu dengannya. Saat Mu Chen memegang pemikiran ini dalam benaknya, energi spiritual di dalam tubuhnya telah habis hanya dalam 1 jam. Roda cahaya energi spiritual juga berubah cukup redup. Oleh karena itu, Mu Chen menanggung rasa sakit menyengat di dalam tubuhnya dan untuk sementara menghentikan fusion energi spiritual. Sebagai gantinya, ia mengedarkan seni pagoda hebat dan dengan cepat menyerap energi spiritual di dalam air danau untuk mengisi kembali energi spiritual di dalam tubuhnya. Ketika energi spiritual dalam tubuhnya cukup melimpah lagi, dia tidak berencana untuk beristirahat dan mulai melakukan fusion energi spiritual sekali lagi. Ini adalah kultivasi yang sangat melelahkan dan menyakitkan. Setelah hari pertama kultivasi selesai, Mu Chen akhirnya bisa membuat energi spiritual dalam tubuhnya secara bertahap bertahan 9 Netherflame. Namun, ia masih tidak berhasil membuat gelombang energi spiritual kembali ke roda cahaya energi spiritualnya. Tapi Mu Chen tidak tertekan sama sekali. Paling tidak, ada sedikit kemajuan yang dibuat. Selanjutnya, untuk periode budidaya yang tersisa, Mu Chen telah mengulangi tindakan yang sama berulang kali. Dia hanya akan beristirahat sebentar setiap hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di spiritual energy fusion. Untungnya,
surga tidak akan mengecewakan individu yang bekerja keras dan pada hari keempat, satu lonjakan energi spiritual telah mengalami 9 meter flame dan tekanan air yang sangat besar. Itu menyelesaikan sirkulasi dan kembali dalam laut. Auranya, energi spiritual beberapa kali lebih lemah daripada ketika itu telah berangkat dari laut auranya. Selain itu hanya sebagian energi spiritual. Namun, ini membuat Mu Chen sangat bersemangat. Bagaimanapun, serpihan energi spiritual ini telah menyelesaikan fusion energi spiritual dan diperkuat. Kesadaran Mu Chen menatap energi spiritual baru dengan kegembiraan. Energi spiritual yang baru lahir telah berubah menjadi lebih gelap dan warnanya sama dengan langit malam. Dalam secerca energi spiritual ini, Mu Chen melihat jejak api hitam berkedip-kedip. Itu adalah 9 nether flame. Kesenangan memenuhi hati Mu Chen. Dia fokus sejenak dan nyala api hitam di dalam pecahan energi spiritual naik. Tapi sekarang, Mu Chen tidak merasakan sedikit pun bahaya yang muncul darinya. Ini karena 9 nether flame ini benar-benar miliknya. Bahkan Nine Nether Bird tidak dapat mengendalikannya. Meskipun sedikit pun energi spiritual berukuran cukup kecil, Mu Chen bisa merasakan bahwa energi spiritual dengan api hitam ini jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan energi spiritual sebelumnya. Kekuatan destruktif dan mematikan telah meningkat beberapa kali lipat. Kamu hanya menyatukan sebagian kecil dari energi spiritualmu, itu masih jauh dari lengkap. 9 Nether Bird mengingatkan Mu Chen. Mu Chen tersenyum dan dengan cepat menekan emosi yang dia rasakan. Dia fokus sekali lagi dan energi spiritual yang kuat masuk ke dalam tubuh roh kecil di atas roda cahaya energi spiritual. Pada saat ini, mata roh Mu Chen telah sedikit gelap. Dengan suksesnya energi spiritual, kultivasi yang tersisa dilakukan dengan mudah. Namun, rasa sakit yang dideritanya tidak berkurang sama sekali. Gelombang rasa sakit akan merangsang saraf Mu Chen dan menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Hanya dalam 2 hari yang singkat, energi spiritual menyatu dengan 9 nether flame secara bertahap meningkat jumlahnya dalam tubuh Mu Chen. Namun, prosesnya masih jauh dari lengkap. Karena energi spiritual dalam tubuh Mu Chen benar-benar dikosongkan, dia menutup matanya sekali lagi dan mulai membentuk segel tanpa ragu-ragu. Dia mengaktifkan seni pagoda hebat dan sedikit nyala api hitam keluar dari tubuhnya. Setelah penyerapan aura spiritual dimulai, air danau terdekat langsung menguap dan membentuk area kosong. Guyuran. Pada saat ini, air danau berkumpul dengan cepat menuju tempat Mu Chen berada. Sebuah pusaran besar terbentuk. Mu Chen sedang duduk di mata pusaran saat ia mengeluarkan aura spiritual dari air danau ke tubuhnya. Keributan yang disebabkan oleh Mu Chen luar biasa. Seluruh danau bergetar karena kekuatannya. Keributannya juga membuat beberapa sosok gelisah, yang juga bercocok tanam di dalam danau. Jelas bahwa mereka juga menggunakan tekanan air untuk mengolah. Ketika mereka mendeteksi keributan di dalam danau, mereka membuka mata mereka dengan terkejut. Kemudian, mereka bergegas melalui danau dan menuju ke sumber keributan. Segera, mereka melihat Mu Chen duduk bersila di dalam pusaran. Siapa lelaki ini? Dia benar-benar menyebabkan keributan besar. Petik 2. Dia sepertinya berada di fase akhir tahap roh. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menyebabkan keributan seperti itu? Petik 2. Orang ini tidak sederhana. Petik 2. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka saling berbisik. Namun, mereka tidak mengganggu budidaya Mu Chen. Masing-masing dari mereka bisa merasakan betapa kuatnya Mu Chen. Meskipun yang terakhir tampaknya hanya berada pada tahap akhir tahap roh, fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir membuat mereka merasakan sedikit bahaya. Mereka melihat adegan ini sejenak dan memperhatikan bahwa Mu Chen berencana untuk mengabaikan mereka. Karena itu, mereka hanya bisa bubar dan kembali ke lokasi semula. Di sisi lain, Mu Chen juga mendeteksi sosok yang mendekat. Tetapi setelah melihat bahwa mereka tidak mengungkapkan permusuhan, dia santai dan mulai berkonsentrasi untuk mengisi kembali energi spiritual di dalam tubuhnya. Setelah energi spiritual dalam tubuhnya dipenuhi, Mu Chen menghela napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan dapat menyelesaikan fusion energi spiritual kali ini. Mari kita mulai. Mu Chen menahan kegembiraan di dalam hatinya dan fokus. Energi spiritual rumbling keluar dari roda cahaya energi spiritualnya sekali lagi. Su Linger, Bas. Pada saat ini, dalam laut aura Mu Chen, api hitam yang kaya dan gemuruh menyelimuti roda cahaya energi spiritual Mu Chen. Saat situasi ini berkembang,
roh Mu Chen duduk bersila di atas roda cahaya energi spiritual dan membentuk beberapa segel. Kemudian, itu menyerap energi spiritual yang diperkuat yang kembali. Saat lebih banyak energi spiritual yang diperkuat kembali, mata pada roh Mu Chen gelap dan api hitam samar bisa terlihat melonjak di dalamnya. Meskipun fluktuasi energi spiritual Mu Chen tidak berbeda dari sebelumnya, kekuatan yang akan meledak begitu dia memutuskan untuk bertarung pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Energi spiritual yang menyatu dengan 9 Nether Flame juga akan mengungkapkan betapa luar biasanya itu. Ini hampir selesai. Riak terbentuk di dalam hati Mu Chen dan perasaan misterius muncul. Perasaan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual menjadi semakin jelas. Tepat ketika gelombang energi spiritual mengalir ke roh Mu Chen merasa bahwa rohnya bergetar hebat. Kemudian, fluktuasi energi spiritual yang hebat muncul darinya. Pada saat yang sama, api hitam menyembur keluar dari tubuhnya. Seluruh rohnya ditutupi dengan api hitam. Api hitam ini adalah 9 Nether Flame. Namun, 9 Nether Flame ini hanya milik Mu Chen. Saat ini, kamu telah sepenuhnya mengubah energi spiritual di dalam tubuhmu dengan energi spiritual yang menyatu. Namun, bukan berarti belum lengkap. The Nine Nether Bird menonton adegan ini dan berbicara, kamu masih perlu membentuk Seed of Fire menggunakan Nine Nether Flame. Kemudian, mulai sekarang, kamu harus terus memperkuatnya menggunakan energi spiritual kamu. Dengan cara ini, sekali energi spiritual baru memasuki tubuh kamu, itu akan secara otomatis menyatu dengan benih api dan berubah menjadi energi spiritual yang menyatu. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen mengangguk sedikit. Dia tidak ragu dan rohnya membentuk segel tangan kecil. Satu tangan di atas, sedangkan tangan lainnya di bawah. Seolah-olah matahari dan bulan ada di tangannya. Desir, api hitam yang melilit roh Mu Chen dengan cepat berkumpul menuju ruang di antara tangannya. Kemudian, itu dikompresi tanpa henti. Sementara Mu Chen menekan 9 Nether Flame di dalam tubuhnya, nyala api hitam yang tidak teratur segera terbentuk. Namun, jelas bahwa perlu waktu sebelum Seed of Fire akan terbentuk. Tentang ini, Mu Chen sebenarnya mempertahankan ketenangannya. Dia tidak terburu-buru dan, sebaliknya, memadatkan api hitam perlahan dan mantap. Akhirnya, itu berubah sedikit nyata. Hanya memadatkan Seed of Fire memakan waktu sekitar 5 hari. Dalam 5 hari ini, Mu Chen benar-benar fokus pada kondensasi benih api. Di bawah kekuatan penuhnya, ia telah memperoleh hasil yang substansial. Api hitam yang awalnya tidak teratur telah berubah menjadi seukuran telapak tangan. Warna itu sangat gelap dan api hitam akan meresap keluar darinya. Benih api akan segera terbentuk. Tapi sementara Mu Chen sepenuhnya tenggelam dengan kultivasinya, dia tidak tahu bahwa ada masalah dengan dia dalam arai konvergensi spirit peringkat 6. Sumber masalah ini adalah Su Ling'er, yang dia usir dari ranking roh. Su Ling'er pernah menuju ke daerah mahasiswa baru untuk mencari Mu Chen. Namun, dia tidak dapat menemukannya di sana. Sebagai gantinya, dia bertemu dengan Luoli dan mereka berdua saling bertarung. Tapi yang mengejutkan Su Ling'er adalah dia tidak bisa mengalahkan Luoli. Jelas dari pertempuran mereka bahwa Luoli tidak kalah dengan dia sama sekali. Ini membuatnya tertarik pada Luoli. Ditambah dengan kenyataan bahwa Luoli itu cantik, Su Ling'er, sebaliknya, ingin bersahabat dengannya. Karena itu, pertarungan antara kedua gadis itu tidak membuahkan hasil. Meskipun temperamen Su Ling'er tidak terlalu bagus, dia tidak melakukan hal yang sama seperti Mo Lun dan menghalangi mahasiswa baru. Dengan daya tariknya dalam Akademi Spiritual Surga Utara, ditambah dengan reputasi kakaknya, kekuatan yang bisa dibentuk bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Mo Lun. Dan setelah mendengar bahwa Mu Chen tidak berada dalam area mahasiswa baru, dia telah meninggalkannya. Setelah itu, dia bertanya-tanya dan mendengar bahwa Mu Chen telah menuju ke area konvergensi spirit tingkat 6 untuk diolah. Karena itu, dia mengejarnya ke Spirit Convergence Array. Gadis kecil ini cukup sombong dan merasa terhina ketika Mu Chen menendangnya keluar dari ranking roh tanpa ampun. Dalam beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria yang berani melakukan hal seperti itu padanya. Oleh karena itu, dia harus mengalahkan mahasiswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen dan mengeluarkan emosinya. Tetapi area dalam Spirit Convergence Array sangat besar. Jelaslah bahwa tidak mudah menemukan seseorang di tempat ini. Namun, ini bukan masalah bagi Su Ling'er. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai kecantikan yang terkenal di Akademi Spiritual Utara Heavens.
Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah saudara perempuan Susuan, ada banyak siswa yang ingin menyenangkannya. Oleh karena itu, dia hanya perlu mengungkapkan tujuannya dan banyak siswa laki-laki akan secara sukarela membantunya. Mereka akan membantu menemukan Mu Chen dalam arai konvergensi roh ini. Oleh karena itu, keributan terjadi dalam arai konvergensi spirit peringkat 6 ini. Banyak senior akan melewati daerah mencari jejak Mu Chen. Ini mengganggu kedamaian dalam arai konvergensi roh. Meskipun ada beberapa orang yang tidak senang dengan hal itu, mereka hanya bisa menerimanya karena mereka tahu reputasi para suster ini. Angka yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas puncak gunung dalam arai konvergensi spirit peringkat 6. Yang memimpin orang-orang ini adalah seorang gadis cantik berpakaian kuning muda. Rambut birunya diikat ekor kuda dan kulitnya seperti salju. Dia memiliki mata besar dan hidung mungil. Dengan semua sifat di atas, ia dianggap sebagai gadis yang cerdas dan cantik. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya. Setelah semua, dia telah mencari Mu Chen dalam skala besar dan menarik beberapa ketidakpuasan dari yang lain. Meskipun dia mungkin tidak peduli tentang itu masih akan membuatnya marah karena orang lain diam-diam berbicara di belakangnya. Oleh karena itu, dia mendorong sumber kemarahan ini ke arah Mu Chen. Bajingan ini, itu sama setiap saat. Dia akan bersembunyi setelah melakukan apa yang harus dia lakukan. Kenapa Luoli menyukainya? Su Ling'er berkata dengan getir. Ohoho. Tidak perlu menjadi tidak sabar ini. Kita harus dapat menemukannya segera. Ketika itu terjadi, kami akan dengan senang hati membantu kamu merawatnya jika kamu meminta kami melakukannya. Di belakang Su Ling'er, seorang anak lelaki tersenyum dan menjawab. Wajahnya dipenuhi dengan arogansi dan dari nadanya, sepertinya dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen adalah seseorang yang penting. Mu Chen ini benar-benar dalam pusat perhatian baru-baru ini. Dikatakan bahwa dia adalah mahasiswa baru nomor 1 di antara mahasiswa baru. Tahun ini, pada hari kompetisi mahasiswa baru, dia telah mengalahkan Yang Hong, yang telah mencapai fase tengah tahap surgawi fusion. Kami hanya sedikit lebih kuat dari Yang Hong, jadi tidak mudah bagi kami untuk mengalahkannya. Bocah lelaki lain berkata dengan suara serius. Apa, Chen Xiu, apakah kamu benar-benar takut pada mahasiswa baru? Bocah itu sebelumnya tertawa mengejek. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah mahasiswa baru. Jika dia ingin mengalahkan kita, dia harus berkultivasi setidaknya setahun sebelum itu mungkin. Petik 2. Cukup. Ketika aku menemukannya, aku akan mengalahkannya sendiri. Tidak perlu bagi kamu untuk campur tangan. Su Ling'er menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyimpan terlalu banyak kebencian terhadap Mu Chen. Bagaimanapun, dia hanya ingin mengeluarkan amarahnya. Karena itu sudah cukup jika dia telah mengalahkan Mu Chen. Tidak perlu menyia-nyiakan upaya ini pada mahasiswa baru. Desir. Tepat ketika Su Ling'er berbicara dengan keras, sesosok cahaya tiba-tiba mendekat dari kejauhan. Itu mendarat di puncak gunung dan berbicara dengan gembira, kami menemukan di mana Mu Chen berada. Oh, Joy langsung memenuhi wajah Su Ling'er. Akhirnya aku menemukanmu, kau bajingan. Mari kita lihat apakah kamu dapat terus bersembunyi dari aku. Cepat dan bawa aku ke sana. Desir, desir. Suara desir bergema di atas gunung saat Su Ling'er dan yang lainnya bergegas pergi. Sekitar selusin menit, mereka muncul di langit di mana puncak dua gunung saling terhubung. Sebuah danau terbentuk di dalam area yang terhubung. Miss Ling'er, Mu Chen harus membudidayakan di dalam danau ini, aku pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Su Ling'er muncul, sesosok manusia mendekat dari tepi danau. Orang ini berkultivasi di tempat ini sebelumnya juga dan terganggu oleh keributan kultivasi Mu Chen sebelumnya. Terima kasih. Petik 2. Su Ling'er tersenyum senang dan melambaikan tangannya. Sinar cahaya keluar dari kartu nilai spiritualnya. Sosok itu dengan cepat menerima seberkas cahaya dan memperhatikan bahwa kartu nilai spiritualnya telah bertambah 5.000 nilai spiritual lainnya. Ini membuatnya tersenyum. Lagi pula, dia bisa berkultivasi di tempat ini untuk hari lain. Su Ling'er ini benar-benar murah hati dan cukup kaya. Tidak peduli siapa, selama mereka berhasil mendapatkan cintanya, mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki nilai spiritual yang cukup. Su Ling'er mengirim orang itu pergi setelah menyerahkan beberapa nilai spiritual. Kemudian, matanya yang indah terfokus pada danau yang jernih. Dia mengeluarkan haf dan berkata, apakah kamu masih berencana untuk bersembunyi seperti pengecut sekarang?
Linger, biarkan aku menyeret orang ini keluar untuk kamu dan memaksanya untuk meminta maaf. Bocah laki-laki berpakaian putih di samping Su Linger tersenyum. Aku bisa menghadapinya sendiri. Petik 2. Su Linger tersenyum tipis. Dia tidak membutuhkan permintaan maaf darinya. Dia hanya ingin mengalahkan Mu Chen dan membuktikan kepada saudara perempuannya bahwa dia tidak selemah yang dia bayangkan. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Su Linger menyapu tangannya dan seberkas energi spiritual bergegas keluar ke danau. Ombak dan angin kencang yang kuat meledak langsung ke dasar danau. Mu Chen, cepat dan keluar di depan wanita ini. Petik 2. Ketika Su Linger menyebabkan keributan di danau, dia berteriak ke kedalaman danau. Suaranya dibalut dengan energi spiritual dan bergema di langit juga. Pada saat ini, banyak siswa yang berkultivasi di dekatnya terpengaruh. Mereka dengan cepat beralih ke sumber keributan dan menatap kaget. Lagi pula, Su Linger adalah seorang selebriti di Akademi Spiritual Northern Heavens. Semua orang akan memperhatikan tindakannya. Jadi dia menemukan Mu Chen. Petik 2. Apakah itu mahasiswa baru nomor 1? Mu Chen, yang baru-baru ini mendapatkan peringkat 1 pada peringkat roh. Petik 2. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia sebenarnya berani memprovokasi Su Linger. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang dunia. Su Linger akan melakukan terobosan ke tahap akhir tahap surgawi fusion, kan? Meskipun Mu Chen cukup kuat, dia mungkin akan menderita kali ini. Petik 2. Bisikan bergema di langit. Banyak orang yang menatap tempat ini dengan penuh minat. Bagaimanapun, kultivasi terasa sangat membosankan. Saat ini, terbukti bahwa adegan ini akan membantu membebaskan mereka dari kebosanan mereka. Tepat ketika daerah ini menjadi hidup, Mu Chen membuka matanya dari dasar danau. Api hitam melonjak di matanya dan air danau di dekatnya langsung menguap. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan mengerutkan kening. Samar-samar dia bisa menebak mengapa masalah ini terjadi. Pertempuran antara roh lama dan baru peringkat 1. Di langit di atas danau, Su Linger berdiri di udara ketika dia menatap ke bawah ke dasar danau. Dia mengangkat alisnya sedikit. Bahkan dengan semua ini, bajingan itu sebenarnya berusaha bersembunyi darinya. Mungkinkah mahasiswa baru nomor 1 tahun ini benar-benar pengecut? Bocah laki-laki berpakaian putih di belakang Su Linger tertawa mengejek. Linger, lihat aku menyeret orang itu untukmu. Pada saat itu, dia turun setelah berbicara. Ketika Su Linger memperhatikan hal ini, dia tidak menghentikannya untuk bergegas ke dasar danau. Melihat bahwa Su Linger tidak keberatan dengan tindakannya, dia menyeringai dan energi spiritual yang padat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi sosok cahaya saat ia bergegas ke bawah danau. Jelas bahwa dia berencana untuk memasuki danau dan menyeret Mu Chen dari tempat persembunyiannya. Kecepatannya sangat cepat dan tekanan angin dari keturunannya menyebabkan kawah besar terbentuk di permukaan danau. Kemudian, dia merobek permukaan dan bergegas ke danau. Namun, tiba-tiba pilar air meledak seperti naga air dari bawah. Naga air ini menabrak bocah itu dengan pakaian putih. Selain itu, energi spiritual di dalam naga air telah menyebabkan bocah itu terhempas dengan canggung. Pada saat yang sama, pakaiannya benar-benar basah. Saat bocah itu menstabilkan dirinya, ekspresinya berubah sedikit pucat. Pandangannya tertuju kuat di tengah danau. Di lokasi itu, pusaran air besar telah terbentuk. Dan di tengah pusaran air, sebuah pilar air tiba-tiba meledak. Seorang bocah lelaki tampan dengan tubuh langsing telah muncul dari pilar air. Ketika Mu Chen muncul dari dasar danau, dia menatap sosok di dekatnya sebelum pandangannya tertuju pada Su Linger. Dia mengerutkan kening dan bertanya, bolehkah aku tahu mengapa kamu mengganggu kultivasi aku? Jadi, kamu itu Mu Chen. Su Linger menatap Mu Chen, yang telah muncul. Dia dengan cermat mengamatinya sejenak sebelum berkata, aku Su Linger, kamu harus tahu mengapa aku mencari kamu, bukan? Petik 2. Jadi itu dia. Mu Chen mengerutkan kening dan menjawab dengan lemah, apakah semua senior di Akademi Spiritual Surga Utara ini berpikiran sempit? Setiap kali mereka dikalahkan dalam peringkat, mereka harus muncul di hadapanku. Mungkinkah itu, di mata kamu, benar-benar sulit untuk menahan seorang siswa baru yang melampaui kamu? Petik 2. Wajah Su Linger langsung memerah. Dia sedikit marah dengan nada yang ditampilkan oleh Mu Chen. Bajingan ini. Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya merusak hasil dari setahun yang lalu. Bukannya aku peduli dengan sedikit gelar peringkat roh peringkat 1.
Sulinger menggertakkan giginya ketika dia berbicara, aku hanya ingin melihat secara khusus betapa spesialnya mahasiswa baru nomor 1 tahun ini. Tetapi menilai dari apa yang aku lihat, kamu tampak cukup biasa. Petik 2. Sejak awal, aku hanya mahasiswa baru biasa. Mu Chen tersenyum, sepertinya aku sudah mengecewakan senior ini. Jika itu yang kamu inginkan, silakan pergi, aku masih perlu berkultivasi dan aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kamu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berusaha untuk menyelam ke danau lagi. Menilai dari penampilannya, sepertinya dia tidak ingin berhubungan dengan Sulinger sama sekali. Pada saat ini, Sulinger benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu dari lawan jenisnya di depannya. Ini mengejutkannya, namun itu juga membuatnya marah. Wah, Sulinger tidak membiarkanmu pergi, namun, kamu benar-benar berani pergi. Tetap di sini. Petik 2. Karena dia terkejut pada awalnya, bocah yang berubah menjadi canggung karena tiang air, tiba-tiba berteriak keras. Tubuhnya dengan cepat muncul di atas Mu Chen saat dia memukul ke bawah. Energi spiritual rumbling melonjak ke bawah. Serangan luar biasa itu sebenarnya menyebabkan gelombang menyebar ke seluruh permukaan danau. Karena dia telah beralih ke keadaan canggung oleh Mu Chen sebelumnya, dia berpikir bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan Sulinger dan dia tentu saja ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Karena itu, dia tidak menahan serangannya dan menggunakan kekuatan penuhnya sebagai gantinya. Melihat bocah ini bertindak segera setelah dia berbicara, mata hitamnya menjadi dingin. Kekuatan orang ini mirip dengan Yang Hong. Sampai batas tertentu, dia tidak sekuat Yang Hong setelah Yang Hong memanggil naga harimau kuno. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melakukan apa saja untuk mahasiswa baru. Tangan Mu Chen berputar dan energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya. Di dalam energi spiritual, nyala api hitam menari-nari dan panas yang ekstrim muncul. Saat itu, air di bawah kaki Mu Chen mendidih. Tangan Mu Chen berubah menjadi kepalan saat dia menembakkan pukulan langsung. Energi spiritual hitam gelap mengalir melalui lengannya dan berlari keluar seperti singa dengan api hitam menyala-nyala. Itu tidak mundur saat bertabrakan dengan bocah laki-laki dalam serangan pakaian putih. Gelombang energi spiritual menyerbu keluar dari tempat di mana dua serangan bertabrakan. Jurang besar secara paksa dirobek di permukaan danau. Tetapi ketika kedua energi spiritual itu bertabrakan satu sama lain, bocah lelaki berjubah putih itu berubah secara dramatis. Ini karena dia mendeteksi bahwa energi spiritualnya dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Energi spiritual orang ini cukup aneh. Anak laki-laki dalam pakaian putih terkejut saat dia menatap energi spiritual Mu Chen. Dia memperhatikan bahwa di dalam energi spiritual hitam, ada api hitam menari-nari di sekitar. Setiap kali itu berlalu, itu akan membakar energi spiritualnya dan mengungkapkan sombongnya. Mu Chen mengeluarkan haf yang mendalam dan energi spiritual dalam tubuhnya meledak tanpa ampun. Energi spiritual padat dicampur dengan api hitam telah bergegas menuju langit. Bocah berseragam pakaian putih itu benar-benar terbakar. Pada saat ini, syok memenuhi wajahnya dan dia buru-buru mundur. Namun, Mu Chen tidak mengizinkan ini. Ia bergerak cepat dan muncul di depan anak laki-laki dengan pakaian putih. Tubuhnya seperti peluru ketika bahunya menabrak dada bocah itu. Bocah berpakaian putih itu dikirim langsung terbang menjauh. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya saat dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya. Karena dampak dari Mu Chen, pakaiannya benar-benar hancur. Pada saat ini, keributan pecah dari orang-orang yang menonton adegan ini di dekatnya. Anak laki-laki dengan pakaian putih itu tidak bernama, dia juga memiliki sedikit ketenaran di Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Yang Hong, namun ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan selama kontak sesaat dengan Mu Chen. Anak laki-laki dengan pakaian putih itu menjadi pucat dan matanya menjadi gelap. Dia menyeka jejak darah di sudut bibirnya. Kemudian, dia menatap dengan dingin pada Mu Chen saat energi spiritual dalam tubuhnya berubah lebih keras. Liu Tong. Namun, Sulinger berteriak ketika bocah laki-laki dengan pakaian putih itu menjadi gelap. Ini urusan aku sendiri, aku tidak membutuhkan kamu untuk campur tangan di dalamnya. Petik 2. Mendengar ini, fluktuasi yang dipancarkan dari bocah laki-laki berpakaian putih itu perlahan-lahan melemah. Namun, mata yang menatap Mu Chen masih cukup suram.
Dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan sebelumnya karena dia tidak tahu tentang energi spiritual yang aneh ini. Jika mereka bertarung lagi, itu tidak akan mudah bagi Mu Chen untuk menang melawannya. Mu Chen melirik anak laki-laki dengan pakaian putih sejenak sebelum dia memandang Sulinger. Dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu akan terus melepaskan pesona kamu sehingga kamu akan menemukan lebih banyak lawan untuk aku?" Petik 2. Pada saat ini, suaranya dipenuhi dengan ketidaksabaran dan kekasaran. Dia tidak mengenal Liu Tong sama sekali dan tidak menanggung dendam dengannya. Namun, kebencian terbentuk di antara mereka karena Sulinger. Karena itu, dia agak kesal. Jelas bahwa Sulinger jarang diperlakukan seperti ini. Karena itu, wajahnya menjadi merah padam saat dia menarik napas panjang. Dadanya yang menggerahkan terangkat sedikit dan dia menjawab ketika dia menekan amarahnya, "Tenang. Aku, Sulinger, tidak akan melakukan tindakan tercela seperti itu. Aku tidak terlalu peduli tentang peringkat roh peringkat 1. Namun, aku memiliki hak untuk mendapatkan kembali wajah yang hilang ketika kamu merebut gelar itu. Karena kau membuatku kehilangan muka, tidak mungkin kau tidak mengizinkanku untuk mendapatkannya kembali sekarang." Petik 2. Aku menyerah. Oke, Mu Chen menjawab dengan samar dan mengabaikan Sulinger. Dia berbalik dan turun ke arah danau sekali lagi. Waktu mendesak baginya, jadi dia tidak punya waktu untuk bermain dengan gadis ini. "Kamu," Sulinger mengertakkan giginya. Jelas bahwa dia marah dengan kata-kata dan tindakan Mu Chen. Oleh karena itu, dia tidak berbicara lagi dan, sebaliknya, energi spiritual merah menyala keluar dari tubuhnya. Itu terbentuk menjadi pilar energi spiritual saat merobek langit menuju Mu Chen. Merasakan fluktuasi energi spiritual tiba-tiba dari belakang, mata Mu Chen fokus dan dia mengecam pukulan juga. 4 segel kematian tanpa batas muncul dan bertabrakan dengan pilar energi spiritual. Semburan gelombang energi spiritual lainnya meletus. Gelombang besar terbentuk dan hujan turun di dekat danau. Riak mulai muncul dari tempat Mu Chen berdiri. Ekspresinya berubah serius. Meskipun Sulinger mungkin terlihat manis dan sombong, dia memang cukup kuat. Dia berkali-kali lebih kuat dari Liu Tong. Jadi mahasiswa baru nomor 1 tahun ini cukup feminin. Dia tidak memiliki keberanian yang dimiliki oleh mahasiswa baru nomor 1 lainnya dari tahun-tahun sebelumnya. Dia bahkan tidak berani menerima tantangan dari seorang gadis. Sulinger menatap Mu Chen, yang berada dalam hujan lebat. Dia tertawa dingin ketika berbicara. "Namun, tidak mungkin bagimu untuk menolak duel ini hari ini." Tubuh Sulinger bergegas turun saat energi spiritual merah menyala melonjak ke langit. Dari fluktuasi energi spiritual, itu sangat dekat dengan fase akhir tahap surgawi fusion. Sulinger telah berubah menjadi sosok api saat dia turun ke arah Mu Chen. Tangannya yang ramping bergerak dan energi spiritual yang padat melonjak seperti badai. Itu membawa hujan saat bersiul ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan api hitam melonjak di matanya. Dia juga mengambil napas dalam-dalam dan raungan gemuruh keluar dari tenggorokannya. Kemudian, dia berbalik dan memukul dengan telapak tangannya. Energi spiritual hitam melonjak keluar dari dalam tubuh Mu Chen tanpa syarat. Dari jauh, itu seperti lautan api hitam. Bahkan sebelum hujan turun, itu telah sepenuhnya diuapkan oleh energi spiritual hitam. 2 energi spiritual yang luar biasa menabrak satu sama lain dan gelombang kejut menyebar. Air danau itu meledak ke langit saat badai besar mengamuk di daerah ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat di atas danau besar. Ketika badai mengamuk di seluruh wilayah ini, 2 sosok saling berhadapan. Pada saat yang sama, baik energi spiritual merah menyala dan energi spiritual hitam gelap telah menempati setengah dari langit. Di lokasi itu, seorang anak lelaki dan perempuan saling berhadapan dengan ekspresi serius. Mata banyak orang dipenuhi dengan minat ketika mereka menyaksikan adegan ini. 2 individu di depan mereka memiliki sedikit ketenaran di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Tidak perlu menyebutkan tentang ketenaran Sulinger. Adapun Mu Chen, reputasinya telah melonjak karena kompetisi mahasiswa baru. Karena itu, pertarungan di antara mereka berdua pasti akan menjadi pemandangan yang harus ditonton. Selain itu, bagian yang paling penting adalah bahwa, itu adalah konfrontasi antara ranking 1 spirit sebelumnya dan yang baru. Ini membuat mereka sangat ingin tahu. Hanya satu dari mereka yang memiliki peluang kemenangan yang lebih besar. Berarti, kecelakaan.
hujan deras menyelimuti langit yang mengelilingi danau saat hujan turun. Riak-riak muncul terus-menerus dari permukaan danau, dan suara-suara garing bergema tanpa henti dari badai. Di tengah danau, seorang bocah lelaki dan perempuan saling berhadapan. Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa dipancarkan dari keduanya. Sebelum hujan bahkan berhasil mendekati tubuh mereka, itu terhempas. Banyak tokoh di dekatnya tertarik pada adegan ini. Mereka menatap penuh rasa ingin tahu pada dua individu yang saling berhadapan. Mu Chen berdiri di permukaan danau saat dia menatap gadis cantik yang berhadapan dengannya. Gadis itu memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Selain itu, dia memiliki sosok langsing dan kecantikan yang luar biasa. Namun, dia saat ini seperti kucing yang marah, dan memelototinya dengan erat. Terhadap lawan seperti itu, Mu Chen merasa sedikit bermasalah. Jika lawannya adalah seseorang yang berlebihan seperti Mo Lun, dia tidak akan ragu untuk memberinya pelajaran. Namun, Su Ling'er tidak menyebalkan Mo Lun. Oleh karena itu, jelas bahwa itu akan terlalu berarti jika dia benar-benar melukainya, namun tidak akan mudah untuk menenangkan orang seperti itu jika dia bertindak terlalu ringan. Su Ling'er menatap Mu Chen dengan matanya yang indah saat dia menggertakkan giginya. Kemudian, tangannya menarik ketika dia tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Menilai dari gerakannya yang elegan, jelas bahwa dia telah mempelajari seni spiritual gerakan yang agak istimewa. Selanjutnya, penguasaannya atas seni spiritual ini berkali-kali lebih tinggi dari langkah Shadow Spirit yang telah dilatih Mu Chen. Mu Chen sedikit terkejut. Meskipun Su Ling'er memiliki sikap kekanak-kanakan, kekuatannya bukan lelucon. Itu tidak mengherankan bahwa dia berhasil menduduki peringkat 1 pada peringkat roh begitu lama, sepertinya dia tidak hanya mengandalkan saudara perempuannya untuk mendapatkan reputasinya di Akademi Spiritual Northern Heavens. Dalam sekejap, Su Ling'er muncul di depan Mu Chen. Pada saat yang sama, cambuk seperti api muncul di tangannya yang ramping. Sisik scarlet diplester sepanjang cambuk, dan energi spiritual yang luar biasa terpancar darinya. Jelas bahwa cambuk ini adalah artefak spiritual. Selain itu pasti peringkat 1 yang lebih tinggi dibandingkan dengan artefak spiritual Black Pot yang telah diperoleh Mu Chen sebelumnya. Paling tidak, itu adalah artefak spiritual peringkat menengah. Bibir Mu Chen berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seseorang yang secara langsung mengeluarkan artefak spiritual. Meskipun ada banyak artefak spiritual peringkat menengah dalam aula nilai spiritual, artefak spiritual ini memiliki harga yang sangat tinggi. Yang termurah bisa dibeli dengan beberapa ribu poin nilai spiritual, sedangkan yang lebih mahal bisa dibeli dengan ratusan ribu. Namun, dengan kepribadian Su Ling'er, jelas dia tidak akan membeli yang pertama. Oleh karena itu, kekuatan cambuk merah membuat Mu Chen sedikit takut. Namun Su Ling'er tidak ragu sama sekali dalam perjuangannya melawan Mu Chen. Dia melambaikan tangannya dan cambuk merah terbang keluar seperti naga berapi-api. Itu secara paksa menciptakan robekan di air di sepanjang permukaan danau saat menuju Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat cambuk merah ini mendekatinya, dia buru-buru mundur, tidak berani menerima serangan secara langsung. Setelah semua, Su Ling'er setengah langkah dari tahap akhir tahap surgawi fusion. Dengan bantuan cambuk merahnya, dia mungkin bisa bertarung sebentar melawan fase akhir tahap surgawi fusion. Oleh karena itu wajar bahwa Mu Chen akan mengambil tindakan menghindar terhadap serangan itu. Namun, jelas bahwa Su Ling'er cukup terampil menggunakan cambuknya. Begitu dia memperhatikan bahwa Mu Chen menghindari serangannya, dia dengan cepat menjentikkan pergelangan tangannya, dan cambuk itu merobek udara. Itu berputar di langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan menyusul Mu Chen. Kemudian, itu menamparkan dengan marah ke arahnya. Ketika cambuk menabrak, tekanan angin menyebabkan danau meledak dan dibagi menjadi dua bagian. Bahkan dengan tindakan menghindarinya, cambuk yang kejam itu seperti ekor naga, dan menabrak pundak Mu Chen. Saat danau terbuka, sosok Mu Chen terlihat terbang ke danau. Sebuah lubang besar terbentuk di permukaan danau. Suara-suara terkejut terdengar dari audiens terdekat. Karena Su Ling'er telah berhasil menduduki posisi peringkat 1 spirit ranking begitu lama, dia memang cukup mampu. Serangan sebelumnya sangat keras dan akurat. Belum lagi Mu Chen, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap tengah Heavenly Fusion Stage lainnya tidak akan bisa menghindarinya. Melihat ini, Su Ling'er mendengus dan mengeluarkan suara, "Huff" ringan. Tangannya bergetar sejenak, dan cambuk yang ditutupi sisik berapi ditarik olehnya. Itu melilit pinggang rampingnya. "Oi,
berapa lama kamu berencana untuk bersembunyi di dalam air? Sulinger dengan lembut menepuk tangannya saat dia menatap danau yang tenang. Namun, tidak ada jawaban untuk pertanyaannya. Ini mengejutkan Sulinger. Mungkinkah bajingan itu sudah terluka parah? Dia bahkan tidak bisa bertahan untuk pertarungan yang panjang. Tapi dia berhasil mendapatkan peringkat 1 spirit ranking. Sulinger menunggu sebentar. Setelah melihat bahwa tidak ada gerakan, dia mengerutkan kening. Dia hanya ingin melampiaskan frustrasinya, dia tidak bermaksud untuk melukai Mu Chen secara serius. Celepuk, persis saat Sulinger mengerutkan kening, permukaan air tempat dia berdiri tiba-tiba terbuka. Sebuah pusaran air terbentuk, dan sebuah tangan menembus air dan meraih kaki rampingnya. Kemudian, dengan sentakan keras, itu menyeret Sulinger, yang panik, ke dalam air dingin yang sedingin es. Ketika Sulinger dipaksa masuk ke danau, dia buru-buru mengaktifkan energi spiritualnya. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat menggenggam cambuk merah di pinggangnya. Tetapi sebelum dia bisa melakukan tindakan apapun, sepasang tangan muncul dari belakangnya dan sepenuhnya mengunci tangannya. Kemudian, seorang bocah lelaki yang mencium aroma jantan muncul di dekatnya. Kamu, pada saat ini, tubuh mungil Sulinger sedang dikunci seolah-olah dia sedang dipeluk. Ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat berjuang. Namun, Mu Chen tahu bahwa itu tidak akan mudah untuk berurusan dengan gadis ini jika dia mengamuk. Karena itu, dia juga mengaktifkan energi spiritualnya dan menyeretnya ke dasar danau. Bajingan, lepaskan aku. Sulinger berjuang keras, dan energi spiritual keluar darinya tanpa henti. Namun, perjuangannya sia-sia, karena anggota tubuhnya semua dikunci oleh Mu Chen. Selain itu, ketika dia berjuang, tubuh mereka saling bersentuhan. Perasaan ini langsung membuat wajah Sulinger menjadi semerah tomat, amarah memenuhi matanya. Jangan bergerak, Mu Chen berteriak. Gadis ini memang sangat liar. Mu Chen, kau bajingan. Sulinger menatap Mu Chen dengan marah. Dia kemudian menatap lengan yang telah mengunci tangannya. Dia menggigit keras, tanpa ragu-ragu, di atasnya. Di bawah infus energi spiritual, gigitannya tidak kalah dengan gigitan harimau. Karena itu, darah segar segera meluap dari lengan Mu Chen. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit yang dia rasakan dari lengannya membuatnya ragu apakah seluruh lengannya patah atau tidak karena gigitannya. Gadis ini tidak setua itu, namun mengapa giginya begitu kuat? Lepaskan. Bibir Mu Chen berkedut saat dia berteriak. Namun, Sulinger mengabaikannya, dan malah menggigit lebih keras ketika dia melihat ekspresi berkedut Mu Chen. Saat ini, mata Mu Chen berubah tajam. Dia menarik dengan ganas dengan tangannya dan langsung menarik Sulinger ke dalam pelukannya. Kemudian, dia membebaskan salah satu lengannya dan memukul gadis itu. Meskipun telapak tangannya harus melewati danau sedingin es, itu masih dipenuhi kekuatan saat dia memukuli gadis itu di pantat. Suara garing bergema sedikit di dasar danau. Ketika telapak tangan Mu Chen terhubung, dia memperhatikan bahwa gadis dalam pelukannya langsung menegang. Kemudian, dia memperhatikan bahwa wajah Sulinger telah memerah. Bahkan matanya menunjukkan tanda-tanda kemerahan di dalamnya. Bajingan, bajingan, petik 2. Pada saat itu, Sulinger menjadi gila. Dia tidak mengendurkan serangan gigitannya, dan malah mulai mencakar Mu Chen. Dia sepertinya telah lupa tentang menggunakan energi spiritualnya, dan menunjukkan ketajaman cakarnya seperti gadis biasa. Setelah Mu Chen tergores beberapa kali, dia sedikit marah juga. Dia tidak peduli apa-apa lagi, dan memukulnya sekali lagi. Tamparan, tamparan, suara jernih menyebar di dasar danau, yang menyebabkan riak terbentuk. Mu Chen tidak ragu, dan memukulnya belasan kali tanpa ampun. Setelah menahan lusinan serangan ini, Sulinger akhirnya menangis, dan tidak berani bertindak kasar. Apakah kamu akan terus menggigitku? Kata Mu Chen dengan ekspresi marah. Mu Chen, kau bajingan. Gadis itu menangis dan tidak memiliki sikap kekanak-kanakan yang sebelumnya. Rasa sakit yang muncul dari pantatnya telah membuatnya malu dan malu. Melihatnya seperti ini, Mu Chen berhenti dan mendorongnya ke samping dengan cepat. Kemudian, dia mundur ke belakang dan menatapnya saat dia melindungi dirinya terhadapnya. Dia takut dia akan memasuki kondisi mengamuk itu lagi. Lagi pula, Sulinger tidak begitu lemah, dan terbukti bahwa dia lebih kuat dari Yang Hong bahkan ketika dia menggunakan naga harimau kuno. Oleh karena itu, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkannya sebelum dia maju ke Heavenly Fusion Stage.
Sulinger menggertakkan giginya dan matanya memerah setelah dia selesai menangis. Ketika dia menyadari bahwa Mu Chen telah melepaskannya, tangannya segera menyentuh cambuk merah di pinggangnya. Kamu berani, Mu Chen berteriak dengan ekspresi galak. Pada saat ini, tubuh Sulinger bergidik. Jelas bahwa dia cukup takut. Saat dia menatap Mu Chen, yang memiliki ekspresi gelap, rasa takut perlahan mulai merambat ke dalam hatinya yang tak kenal takut. Untungnya, mereka ada di dasar danau, dan tidak ada yang melihat apa yang terjadi. Kalau tidak, dia mungkin mati karena malu. Kamu menanyakan apa yang terjadi padamu hari ini. Seorang gadis harus bertindak lebih lembut, kamu tidak harus menghabiskan sepanjang hari mencari masalah. Melihat Sulinger berhenti ketika dia berteriak padanya, Mu Chen memiliki perasaan aneh, dan berkata dengan nada tanpa emosi. Sebagai tanggapan, Sulinger menutupi pantatnya dengan tangan mungil saat dia menatap Mu Chen. Matanya merah dan dipenuhi amarah. Kemudian, dia berteriak, Mu Chen, ingat ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia benar-benar berbalik dan keluar dari danau. Begitu dia keluar dari danau, dia tidak akan berbicara dengan siapapun, dan malah berlari menuju bagian luar arai konvergensi roh. Di dasar danau, Mu Chen menatap Sulinger yang pergi dan sedikit lega. Dia menatap lengannya yang berdarah dan tersenyum pahit. Gadis itu benar-benar seperti anjing. Giginya itu, untungnya, dia akhirnya berhasil mengirimnya pergi. Itu bukan hasil yang buruk, mengingat dia tidak harus membayar mahal untuk mengalahkannya. Meskipun cara yang digunakan untuk mengalahkannya agak tidak autentik, mereka terjadi hanya karena Mu Chen tidak ingin memiliki pertempuran sejati dengannya. Jika mereka benar-benar saling berhadapan, Mu Chen tidak takut sama sekali. Aku berharap dia tidak akan memberitahu adiknya tentang masalah ini. Petik 2. Mu Chen melengkungkan bibirnya. Saat ini, ia mungkin bisa berurusan dengan Sulinger. Namun, jika dia memanggil saudara perempuannya, Susuan, yang berada di peringkat ketiga di Heavenly Rankings, itu pasti akan menjadi masalah. Sepertinya aku harus bergegas dan maju ke Heavenly Fusion Stage. Petik 2. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Kekuatannya saat ini benar-benar kurang. Karena itu, dia harus membuat terobosan sesegera mungkin.